Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nandia Gitas dengan NIM 6705194063. Saya dari kelas D3TT 4301. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang praktikum modul 1 dengan judul Pengenalan Sistem Komunikasi Serat Optik. Pada modul ini bertujuan supaya kita memahami dan mengetahui pengertian, jenis-jenis, serta cara kerja dari serat optik itu sendiri. Pengertian dari serat optik. Serat optik atau kabel optik atau kabel optik ini merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang besar. Nah, fiber optik ini dikembangkan pada tahun 1960. Untuk proses pengiriman sendiri, untuk proses pengiriman fiber optik ini, sinyal informasi dikirimkan dalam bentuk sinyal listrik, lalu diubah menjadi gelombang cahaya. Setelah melewati kabel optik, maka akan diubah kembali ke sinyal listrik dan dijadikan informasi. Seperti yang kita ketahui, setiap saluran transmisi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka pada serat optik ini juga ia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari serat optik sendiri, pertama ada bandwidth yang sangat lebar. Maka jika menggunakan serat optik dapat mengirimkan data yang sangat besar hingga order gigahertz. Lalu yang kedua ada ukuran yang dimiliki ini memiliki sangat kecil dan harganya cukup murah. Yang ketiga ada isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh derau elektris maupun medan magnetis, dan isyarat cahaya juga terjamin keamanannya. Lalu tidak terdapat tenaga listrik pada serat optik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api jika menggunakan kabel serat optik. Lalu yang terakhir ada susutannya yang sangat rendah. Selanjutnya ada kekurangan dari fiber optik atau serat optik itu sendiri. Pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan dengan kabel tembaga. Lalu yang kedua ada relatif sulit saat instalasinya. 3. Tidak dapat menyalurkan energi listrik. Dan yang keempat, dapat harganya relatif rendah. Baik, selanjutnya ada struktur dari serat optik itu sendiri. Pertama ada core, cladding, coating, strengthening fibers, dan kabel jaket. Untuk core ini merupakan elemen pertama dari serat optik yang terbuat dari bahan dielektrik. Core ini memiliki diameter yang sangat kecil, yaitu 3-200 mikrometer. Nah, si core ini berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Lanjut, yang kedua ada cladding. Cladding ini merupakan lapisan kedua dari serat optik atau lapisan selimut untuk melapisi core yang ada untuk melapisi core dan memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikrometer. Nah, cladding ini berfungsi sebagai cermin atau memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Selanjutnya ada coating. Coating ini lapisan ketiga dari serat optik yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan, dan coating ini memiliki 12 pengkodean warna. Lanjutnya ada strengthening fiber. Ini merupakan lapisan keempat dari serat optik yang berfungsi untuk menguatkan bagian dalam kabel supaya tidak mudah putus. Lalu untuk struktur yang terakhir ini ada kabel jaket. Kabel jaket ini berfungsi untuk melindungi keseluruhan bagian dari kabel serat optik supaya tidak mudah mendapatkan kerusakan. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja atau cara kerja dari serat optik itu sendiri. Seperti gambar yang sudah tertera. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu
pada awalnya ada sinyal listrik. Sinyal listrik ini akan diubah menjadi gelombang cahaya oleh transducer elektrooptik. Lalu dari transducer ini, si gelombang cahaya tersebut akan ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver. Setelah sampai di penerima ini, si gelombang cahaya akan diubah kembali ke sinyal listrik menggunakan transducer elektrooptik kembali. Mungkin untuk prinsip kerjanya seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada modul ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada beberapa penjelasan yang kurang. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.